Kami menemukan surat nomor 10, surat DPR RI nomor 10 dari tim B+, yang menyatakan bahwa PTP2 telah memanipulasi data. Kami menduga kalau ini diselesaikan lewat peradilan akan ketahuanlah semua manipulasi itu. Maka kami menduga kuat SK10 itu bodong. Ya saudara, saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih berusaha untuk mengusir masyarakat ataupun kelompok tani yang telah lama menetap di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, dan juga di Desa Tumpatanibung, Kecamatan Batangkuis, dan masih di kabupaten yang sama. Seperti apa upaya yang dilakukan oleh kelompok tani untuk bertahan dan mempertahankan hak mereka di sini? Saat ini kami bersama dengan Sekretaris Kelompok Tani Pahala Napitupulo. Apa kabar, Bang Pahala? Selamat sore, kabar sehat, Bang. Sore, Bang Pahala. Ya. Kabar terakhir kami menerima kelompok tani mendapat surat cinta, Bang, ya, dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Apa isinya, Bang? Ya, tadi saya ditelepon oleh teman-teman kelompok tani. Saya sedang berada di Medan, bahwasanya ada sekitar 20 orangan Satpol PP dari Pemprov Sumatera Utara membagi-bagikan surat kepada warga dan menempel-nempelkannya di rumah-rumah petani yang ditujukan kepada penggarap di kawasan sport center. Jadi kesannya kami ini kelompok tani yang sudah lebih dahulu ada ini di kesan penggarap. Ya. Nah, kami sangat berkeberatan bahwa di sini dinyatakan dikosongkan selambat-lambatnya tanggal 2 Februari. Dan surat ini bernomor sekian akan saya serahkan kepada teman-teman dari para aktivis dan para media sosial dan maupun wartawan. Nah, sikap kami bahwa kami tidak menerima kehadiran surat ini secara hukum maupun secara faktual, karena kami bukanlah penggarap. Yang saya mau katakan, jauh sebelum ada konsep pelaksanaan PON di Kota Medan, belum ada rencana pun, kami sudah berkelompok tani di tempat ini. Lalu kenapa kami yang menjadi penggarap? Setahu kami, ketika Pemprov CQ Dispora datang kepada kami, dia membawa surat bahwa mereka membeli lahan ini pada tahun 2020. Ya. Padahal jauh sebelumnya kami sudah di tempat ini. Itu pertama. Yang kedua, sepengetahuan kami, ada SK Menteri Agraria nomor 24 dan seterusnya, HGU nomor 24, SK HGU nomor 24 tahun 1965 10 Juni 1965, bahwa tanah ini sudah dicabut HGU-nya dan menjadi tanah negara, yang akhirnya tanah negara itu menjadi terlantar. Baik. Kedua, bahwa surat itu diperkuat oleh SK nomor 11 dari Kemendagri tanggal, saya lupa ingat, tapi bulan Maret tahun 75, bahwa tanah ini semakin legal lepas dari tanah negara. Itu yang membuat ketika PTPN 2 ex PTPN 9 mengusulkan HGU mulai tahun 97 sampai 2004 ditolak oleh Kementerian Agraria. Datanya ada sama kita. Baik. Ya, Bang Pahala. Ya. Dalam wawancara offline kita, ini kalau kita saat ini secara langsung, Bang, ya, tapi waktu audio secara tatap muka kita diskusi beberapa waktu yang lalu, Abang mengungkapkan data baru. Ada fakta bahwasannya di lokasi ini ada manipulasi data yang dilakukan oleh PTPN 2. Seperti apa kisahnya? Ya, kami menemukan surat nomor 10, surat DPR RI nomor 10 dari tim B+, yang menyatakan bahwa PTP2 telah memanipulasi data. Surat itu ada fotokopi sama kami tentang wilayah ini. Oleh karenanya semakin kuat keyakinan kami ada sesuatu yang disembunyikan dalam kasus perselisihan ini, sehingga diupayakan tidak terjadi penyelesaiannya lewat peradilan. Karena sepengetahuan kami, ketika terjadi perselisihan perdata tanah, itu harus diselesaikan di pengadilan, mulai PN, PT ketika banding, dan kasasi. Kami menduga kalau ini diselesaikan lewat peradilan akan ketahuanlah semua manipulasi itu. Oleh karenanya, pihak Pemprov dan PTP berupaya menguasai lahan ini secara paksa dengan menerbitkan surat-surat seperti ini, supaya tidak terjadi persidangan peradilan, supaya tidak ketahuan manipulasi data itu. Baik, itu SK10 kan dari Pansus DPR RI. Ya. Ada SK10 juga, Bang, dikeluarkan oleh BPN RI. Ya. Terkait dengan adanya yang mereka jadikan dasar untuk menjual aset ataupun lokasi ini kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Benar, Bang, ya? Nah, ini
isinya apa, Bang Pahala? Apakah ini juga terkait dengan hasil pansus yang dilakukan oleh DPR RI? Ya, sebenarnya itu terbit karena seakan-akan ada pansus yang seakan-akan apa yang mereka terbitkan sudah membenarkan fakta-fakta sebelumnya atau syarat-syarat hukum sebelumnya. Walau di dalam SK10 itu sesungguhnya diceritakan bahwa tanah ini tahun 65 sudah lepas kembali ke negara. Diperkuat dengan surat tahun 75 oleh Kemendagri. Baik, saudara, bisa kami jelaskan juga. Jadi ada dua SK10 ini, sama-sama SK10 juga. Bedanya yang satu adalah dari BPN RI, dan yang satu lagi adalah SK10 dari hasil pansus DPR RI. Nah, di SK10 BPN RI itu menyebutkan bahwasannya ada hal-hal yang harus dipenuhi. Jadi bisa kita jelaskan bahwasannya SK10 yang dikeluarkan BPN RI untuk PTPN 2 bukanlah SK HGU, namun adalah SK untuk memberikan waktu kepada pihak PTPN 2 untuk melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum terbit SK HGU yang benar-benar, yang pastinya kepada pihak PTPN 2, sehingga dia bisa menguasai areal yang saat ini diklaimnya. Tapi sampai saat ini pihak Aktual Online, khususnya program eksklusif, mengkonfirmasi kepada pihak PTPN 2 sampai sekarang belum mau memberikan statement apapun. Dan diperkuat juga hasil dari pansus ataupun penyelidikan investigasi yang dilakukan oleh pihak DPR RI yang menyebutkan bahwasannya saat ini sehingga sekarang ada terjadi kelebihan batas ukuran tanah yang diklaim oleh pihak PTPN 2 yang harusnya itu diukur ulang dan harus diperbaiki. Seperti itu. Ya, maka kami menduga kuat SK10 itu bodong. Bang Pahala, apa yang ingin Abang sampaikan kepada pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Nah, kami memohon, bukan meminta, tidak memohon lagi supaya tegas, ya, tidak melakukan aktivitas terkait pembangunan sport center di tempat ini sebelum ada ketetapan hukum. Jangan paksa kami mengambil titipan uang di kejaksaan sementara belum ada proses hukum, belum ada ketetapan hukum. Dan saya menghimbau masyarakat lawan, tapi tetap dengan dasar hukum, ya, berdasar hukum. Jangan melawan tidak berdasar hukum. Hari ini kita melawan karena ada dasar hukumnya. Kalau terjadi perselisihan, mari masuk di peradilan supaya diukur kembali mana sebenarnya yang mereka permain-mainkan itu, yang kita duga mereka melakukan secara bodong. Itu yang perlu kejelasan bagi kami. Ya, baik, terima kasih Bang Pahala atas waktunya untuk tim eksklusif. Sampai jumpa Bang Pahala. Selamat sore. Demikian tadi saudara wawancara kita dengan Sekretaris Kelompok Tani terkait dengan persoalan sengketa lahan, saling klaim lahan yang ada di Desa Sena dan juga tempat Tanibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Seperti apa pergerakan yang nantinya akan dilakukan oleh kelompok tani? Apa yang akan juga dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Tetap ikuti kami terus dalam program